Para sahabat musafir yang terkasih, ternyata ada yang aneh dengan rumusan tanda salib orang Katolik. Mau tahu apa keanehannya? Tonton video ini sampai selesai. Karena keanehan ini akan membuat kita mampu memahami misteri yang kita rayakan hari ini, yaitu Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Saya, Diakon Todi Manek CMF, akan menemani para sahabat semua pada Musafir edisi Minggu 7 Juni 2020 untuk mendalami bacaan Injil hari ini dan terutama bersama-sama menyibak dan menyingkap misteri Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Sebelum kita membaca dan merenungkan bacaan Injil hari ini serta bersama-sama menyingkap misteri Allah Tritunggal Maha Kudus, marilah terlebih dahulu kita memulai dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, betapa dalam misteri ilahi-Mu, sehingga kami tak mampu menyelaminya seutuhnya. Pada saat ini, kami mau lebih sedikit lagi mengenal-Mu. Bukan karena kami tidak percaya, sehingga kami ingin mempertanyakan-Mu, melainkan semata-mata iman kepercayaan kepada-Mu lah yang mendorong kami untuk menyelami Dikau. Bukalah akal budi, hati dan kehendak kami, agar kami dicerahi misteri agung-Mu ini, sebab Dikaulah Allah yang berkuasa sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat musafir yang terkasih, 1 tahun saya hidup di Timor Leste. Saya mengajar bahasa Indonesia dan juga hal-hal yang lain untuk para frater kami di sana sebagai persiapan untuk masuk ke Indonesia. Pada awal membuka perkuliahan kami, saya meminta salah satu frater untuk memimpin doa, dan dia berdoa seperti ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya suruh ulang. Dia kaget. Mengapa harus ulang? Tapi dia mau tidak mau harus ulang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya suruh ulang lagi. Dia mengulang terus-menerus, akhirnya dia bertanya, apa yang salah dengan rumusan doaku ini? Akhirnya saya menjelaskan, rumusan yang benar bukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi yang benar adalah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu rumusan yang tepat. Akan tetapi, rumusan yang benar dan tepat ini menyalahi gramatikal atau tata bahasa Indonesia. Dalam gramatikal bahasa Indonesia,
Kata dan kita digunakan ketika untuk memerinci beberapa hal, digunakan hanya sekali, yakni berada sebelum kata terakhir. Contoh, di dalam keluarga ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Dannya hanya satu. Di dalam rumusan tanda salib orang Katolik, dannya ada dua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aneh bukan? Dalam tata bahasa Indonesia, kata dan merupakan jenis konjungsi koordinatif. Apa itu konjungsi koordinatif? Konjungsi koordinatif adalah kata penghubung yang menghubungkan kata atau klausa yang setara, sejenis, sederajat, setingkat. Dengan demikian, kalau kata dan digunakan dalam rumusan tanda salib orang Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu berarti Bapa, Putra, Roh Kudus setara. Kesetaraan ini dalam bahasa kita orang Katolik kita sebut dengan satu hakikat, satu kodrat, yaitu Allah. Bapa, Putra, Roh Kudus, satu Allah. Satu Allah, tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan tiga Allah, satu Allah, tiga pribadi. Dalam Katekismus nomor 233 dikatakan bahwa orang Kristen dibaptis dalam nama tunggal, satu saja. Bukan dalam nama-nama. Bapa, Putra, Roh Kudus, hanya satu Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itulah misteri Allah Tritunggal Maha Kudus. Mari kita melihat satu persatu ketiga pribadi Allah Tritunggal. Ketika kita mengatakan Bapa, itu tidak terkait dengan jenis kelamin dalam pemahaman manusia. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 239, Bapa berarti Allah adalah awal mula segala sesuatu dan otoritas yang mulia, sekaligus kebaikan dan kepedulian yang penuh kasih akan semua anaknya. Jadi, sapaan Bapa bukan berarti Allah itu laki-laki, tetapi Allah itu melampaui semua jenis kelamin yang kita kenal dalam bahasa manusiawi kita. Itu ada di Katekismus Gereja Katolik nomor 239. Pribadi kedua Allah Tritunggal, Allah Putra, yaitu Yesus Kristus, yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Bunyinya seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah pribadi kedua, Allah Putra. Disebut kedua, itu tidak berarti tingkatnya di bawah, tetapi hanya untuk membedakan. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Allah Putra, pribadi yang kedua, sehakikat, satu kodrat, sederajat, setingkat dengan Allah Bapa. Inilah yang diungkapkan dalam Konsili Nicea atau Konsili Nikea pada tahun 325. Allah Putra sehakikat dengan Bapa. Dalam rumusan syahadat Nicea disebut sebagai Allah Putra homoousios dengan Bapa, sehakikat, satu kodrat dengan Bapa. Pribadi ketiga adalah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus inilah yang dijanjikan oleh Allah Putra, yaitu Yesus Kristus, sebelum Yesus Kristus naik ke surga. Dia menjanjikan Roh Penghibur, Roh Kudus. Dialah pembela kita saat ini dan di akhir zaman.
Itulah misteri Allah Tritunggal. Satu Allah, tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Para sahabat musafir yang terkasih, saya ingin membuat kesimpulan mengenai Allah Tritunggal ini dengan membacakan satu rumusan yang sangat bagus dari Katekismus Gereja Katolik nomor 234. Bunyinya demikian. Misteri Tritunggal Maha Kudus adalah rahasia sentral iman dan kehidupan Kristiani. Itulah misteri kehidupan batin ilahi, dasar pokok segala misteri iman yang lain, dan cahaya yang meneranginya. Itulah yang paling mendasar dan hakiki dalam hierarki kebenaran iman. Bahasa sederhananya demikian. Kalau kita mengakui diri sebagai orang Kristiani, orang Katolik, tetapi tidak mengakui Allah Tritunggal yang Maha Kudus, atau meragukan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, sesungguhnya dasar iman kita itu roboh dan kita tidak layak disebut sebagai orang Kristiani atau orang Katolik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata misteri diartikan sebagai kenyataan yang begitu luhur sehingga secara mendasar melampaui daya tangkap manusia. Apapun yang semakin dapat dimengerti atau dihayati, tetapi tidak pernah ditangkap seluruhnya, sehingga tetap merupakan rahasia menyangkut kehadiran atau kegiatan ilahi. Menariknya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan contoh, misalnya Allah Tritunggal. Saya sangat senang karena Kamus Besar Bahasa Indonesia mencontohkan misteri, yaitu Allah Tritunggal. Misteri bukan kita tidak mampu pahami. Kita bisa pahami. Tapi apakah kita bisa pahami seluruhnya? Tidak. Kita bisa pahami misteri, tetapi tidak seluruhnya. Misteri hanya dipahami kalau misteri itu menyingkapkan dirinya, bukan membuka dirinya. Para sahabat musafir yang terkasih, oleh karena kita hanya mampu memahami misteri Allah Tritunggal yang Maha Kudus, hanya ketika Allah Tritunggal itu menyingkapkan dirinya kepada kita, maka penjelasan saya selama ini hanya sedikit membantu kita, bukan untuk memberikan seluruhnya siapa itu Allah Tritunggal. Lalu bagaimana caranya kita memahami Allah Tritunggal? Karena usaha akal budi kita itu hanya sedikit membantu. Yang membuat kita mampu memahami adalah Allah sendiri, karena Dia sendirilah yang menyingkapkan dirinya kepada kita. Caranya adalah kita membuka hati. Saya mempunyai sebuah kisah. Kisah ini kisah nyata. Ada seorang kardinal, namanya Kardinal Henry Newman. Semua orang mengenal kardinal yang luar biasa ini ketika mereka itu dekat dengan para hierarki atau belajar khusus tentang teologi. Luar biasa orang ini. Orang yang belajar teologi, terutama teologi Katolik, teologi Kristiani, pasti kenal orang ini. Tapi orang yang sangat pintar ini, dalam tanda kutip, dia gagal meyakinkan adiknya sendiri yang memilih menjadi ateis. Adiknya sendiri tidak percaya Allah Tritunggal, tidak percaya adanya Tuhan. Apa yang dia katakan ketika orang bilang, kamu seorang kardinal, kamu seorang yang hebat, adikmu sendiri tidak mampu kamu yakinkan dengan kepintaranmu untuk menjadi seorang Kristiani, menjadi seorang Katolik. Dia dengan enteng menjawab, mengimani Tuhan, mengimani misteri Allah Tritunggal, bukan sejauh mana saya memberikan pengetahuan logis, oh Allah Bapa, Putra, Roh Kudus ini dipahami seperti ini. Tetapi sejauh mana orang membuka hati untuk menerima Tuhan. Para sahabat musafir yang terkasih, kita bisa melihat contoh di dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh.
Ada seorang tetangga yang datang beritahu pada seorang ibu, "Hei, suamimu itu saya lihat jalan bersama orang lain." Dia percaya atau tidak percaya tergantung dari kedekatan si ibu ini dan suaminya. Kalau dia percaya suaminya, dia akan katakan tidak. Selogis apapun tetangganya ini menjelaskan pada ibu ini tentang peristiwa kejadiannya itu, dia tidak akan percaya. Kalau dia sangat percaya, terbuka hatinya percaya pada suaminya. Itulah cara yang bisa kita gunakan juga untuk percaya kepada Allah Tritunggal. Bukan sejauh mana kita memahami. Kalau tidak logis, saya tidak percaya. Kok 3 pribadi? Apa itu? Tetapi yang kita butuhkan itu adalah bukan kelogisan, rasionalitas, tetapi hati yang terbuka untuk percaya kepada Allah Tritunggal. Hal ini dilakukan oleh seorang teolog. Seorang teolog itu orang yang setiap hari belajar tentang Allah, tapi dia tidak mengandalkan pengetahuannya. Dia mengandalkan hati yang terbuka. Pengalaman ini dia rasakan ketika dia dalam tanda kutip gagal meyakinkan adik kandungnya sendiri menyangkal Tuhan, tidak percaya Tuhan. Dia katakan, hanya hati yang terbuka yang bisa memahami misteri Allah Tritunggal, bukan pemikiran, bukan kelogisan. Meskipun kita juga perlahan-lahan dengan akal budi kita berusaha untuk memahami Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Para sahabat musafir yang terkasih, saya mau menutup permenungan kita hari ini sebagai kesimpulan dengan sedikit mengisahkan ketika awal saya belajar mendalami secara sungguh iman Kristiani, saya sangat mengagumi Santo Anselmus dari Canterbury. Ada satu pernyataan yang menarik dari dia. Dia mengatakan demikian, "Saya tidak mencari pengertian agar supaya saya percaya, melainkan saya percaya supaya saya dapat mengerti. Maka dari itu, saya berkeyakinan bahwa seandainya saya pertama-tama tidak percaya, maka saya tidak akan mengerti. Karena itu bagi saudara-saudara semua yang masih meragukan, yang masih tidak percaya misteri Allah Tritunggal yang Maha Kudus karena tidak logis, marilah kita terlebih dahulu percaya kepadanya. Dengan demikian misteri yang hakikatnya itu, yang pada dasarnya hanya dipahami dengan dia menyingkapkan dirinya, menyibak dirinya untuk kita hari demi hari akan pahami. Karena akal budi kita yang kecil ini tidak mampu untuk memahami misteri Allah yang besar, yang luar biasa itu. Semoga Allah Tritunggal yang Maha Kudus membantu kita memahami misteri ilahinya. Tuhan memberkati. Para sahabat yang terkasih, mari kita menutup permenungan kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, betapa lebar, luas, dan dalam misteri. Terima kasih karena kami pada kesempatan ini boleh lebih sedikit lagi mengenal-Mu. Bimbinglah kami untuk semakin percaya dan teguh kepadamu, terutama dalam hidup kami sehari-hari. Kami tetap menunjukkan diri sebagai putra dan putrimu. Dikaulah Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.